Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. In this video, I want to explain and answer dari beberapa pertanyaan dari kalian mengenai peraturan yang ada di Gontor, baik putra ataupun putri. Nah, beberapa pertanyaan dari kalian sudah ada yang saya jawab, tetapi agar kalian semua tahu, jadi saya akan jelaskan di sini agar lebih detail. Beberapa pertanyaan ini ada yang menanyakan, boleh nggak sih kak kita di Gontor Putri menggunakan cadar? Boleh nggak sih kak kita bawa rubik? Boleh nggak sih kak kita menggunakan pisket di Gontor Putri? Sebelum saya lanjutkan video ini, buat kalian yang baru gabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video kami. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu boleh nggak sih kak kita menggunakan dalaman kerudung model ninja? jawabannya tidak boleh. Lalu bagaimana yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan kalian bisa tonton video saya yang ini. Nah, di video saya tersebut sudah dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu kenapa sih kak kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan dalaman kerudung ninja tersebut? Yang pertama pastinya agar kalian atau semua santriwati yang di Gontor Putri ini adalah seragam. Jadi dapat juga untuk menghindar terjadinya atau timbulnya iri antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua menurut saya itu bahwa dalaman kerudung ninja ini dalam pemakaiannya ini akan lebih lama, dan ketika kalian buru-buru pastinya akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu boleh nggak sih kak kita menggunakan cadar di Gontor Putri? Jadi selama saya belajar di pondok tidak ada namanya peraturan yang melarang kita menggunakan cadar. Dan saya juga sudah tanyakan kepada ustadzah yang masih mengajar dan mengabdi di Gontor Putri saat ini, di mana sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan cadar. Nah, sebagai info saja bahwa di Gontor Putri ini hampir semuanya ini adalah perempuan. Memang benar ada beberapa ustadz seperti bapak pengasuh dan ustadz-ustadz lainnya yang mengajar, tetapi ustadz-ustadz ini hanya mengajar di beberapa kelas saja, dan kebanyakan hanya mengajar di kelas 5 dan kelas 6 saja. Kemudian ada juga pegawai laki-laki, mana jumlah pegawai laki-laki ini sangat sedikit sekali dan mereka tidak bekerja untuk membersihkan pondok, tetapi mereka hanya mengangkut sampah untuk dibawa ke TPS yang ada di luar pondok. Selain itu, mereka juga hanya bekerja di 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari ketika kita sudah berangkat sekolah dan ketika sore hari. Lalu siapa yang akan membersihkan pondok? Jadi yang membersihkan pondok ini adalah kita dan santriwati yang ada di dalam pondok. Jadi kita yang tinggal di dalam pondok, kita yang mengotori pondok, dan kita juga yang membersihkan pondok. Jadi tidak ada istilah yang namanya OB ataupun cleaning service. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kak kita mendapatkan seragam dari Gontor atau kita membelinya sendiri? Jadi di video saya yang ini yang menjelaskan terkait biaya pendaftaran masuk Gontor itu tidak termasuk dengan seragam. Jadi nanti kalian bisa beli sendiri di minimarket ataupun tailor ataupun koperasi yang ada di dalam Gontor Putri. Kemudian yang keempat, yaitu kak boleh nggak sih kak kita menggunakan rok pisket? Jawabannya tidak boleh, karena rok pisket ini lebar di mana hampir sama seperti rok cadar. Pastikan kita tidak boleh menggunakan rok yang terlalu lebar. Kalau menurut saya sendiri bahwa mungkin kita diajarkan agar kita menjaga sikap kita. Misalnya dalam berjalan kita tidak menggunakan langkah yang lebih lebar, ataupun ketika duduk kita juga duduk kita menjadi lebih sopan lagi. Kemudian pertanyaan kelima yaitu, kak masa gamis cuma 3 setel, habis itu baju atasan bawah cuma 3, terus baju tidur dan baju lainnya bagaimana? Jadi di video saya yang ini yang menjelaskan terkait apa saja yang harus dibawa ke Gontor Putri, yang menjelaskan bahwa
hanya boleh membawa 6 setel baju saja. Jadi yang dimaksudkan dengan 6 setel ini, misalnya kalian membawa 3 setel pakaian atas bawah, kemudian ditambahkan dengan 3 pakaian gamis, itu sudah jumlahnya 6 pasang. Tetapi kalian masih bisa membawa lagi, misalnya kalian menambah lagi 3 atasan kaos, kemudian celana training, kemudian mukena, ataupun bisa juga ditambahkan dengan baju tidur. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, boleh nggak sih Kak kita menggunakan kerudung pasmina di Gontor Putri? Jawabannya tidak boleh, karena di Gontor Putri ini sudah ada kerudung khusus santriwati Gontor Putri, di mana kerudung ini yaitu ada 2, yaitu kerudung berwarna putih polos untuk seragam sekolah. Yang kedua ada kerudung putih dengan berenda ataupun berbordir untuk kegiatan kita sehari-hari. Pertanyaan berikutnya yaitu, Kak, kalau misal untuk sekolah umum misalnya SMA, apakah kita harus keluar pondok? Jadi begini teman-teman, jadi di Gontor baik yang putra maupun putri ini seperti kampung nan damai, di mana di dalam pondok ini yang begitu luas, insya Allah sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Di mana di dalam pondok Gontor ini sudah ada sekolahnya, udah ada masjidnya, udah ada kafetarianya, ada minimarket, tempat laundry, tempat fotokopi, dan semua itu sudah ada di dalam pondok. Kemudian untuk sekolah SMP ataupun SMA, kalian tidak perlu lagi keluar pondok. Karena di Gontor itu selain kalian belajar agama, kalian juga akan diajarkan pelajaran-pelajaran umum seperti di sekolah umum. Misalnya ada matematika, fisika, kimia, biologi, budaya sosiologi, ada tata negara. Pokoknya semua pelajaran yang biasa kalian pelajari di sekolah umum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa aja kegiatan di pondok, kegiatan sehari-hari di Gontor Putri maupun Putra, kalian bisa tonton video saya yang ini, di mana di video saya ini sudah dijelaskan kegiatan selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, boleh nggak sih Kak kita membawa rukun Gontor? Jawabannya tidak boleh. Pertanyaan berikutnya yaitu, Kak, di Gontor itu ada sholat tahajud, sholat duha atau tidak ya? Jawabannya pastinya ada ya, karena kita nanti di sana akan dibangunkan jam 3 pagi dan kita harus berangkat ke masjid untuk sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud, kalian tidak diperbolehkan untuk pulang kembali ke asrama kalian atau ke kamar kalian, melainkan kalian tetap stay di dalam masjid dan menunggu sampai dengan azan sholat subuh. Baru setelah selesai sholat subuh, kalian akan balik lagi ke kamar kalian masing-masing. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu, Kak, pondok Gontor Putri mana sih yang boleh melepaskan kerudung? Jadi begini teman-teman, tidak ada satupun Gontor Putri yang memperbolehkan untuk melepaskan kerudung, kecuali jika kalian berada di kamar kalian masing-masing. Bahkan ketika kalian keluar dari kamar kalian dan hanya ingin duduk di depan kamar kalian, itu masih wajib menggunakan kerudung. Jadi tidak ada satupun pondok Gontor Putri yang memperbolehkan untuk melepaskan kerudung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung, ada pertanyaan lagi, silahkan komentar di kolom komen. Dan jangan lupa buat kalian baru gabung di channel kami, silahkan tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa like, share, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video baru dari kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.